Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Rina Agustin dalam segmen Bisa Nggak Ya? Nah, jadi beberapa waktu belakangan ini aku sering banget nih dengar keluh kesah teman-teman atau orang-orang di sekitar aku yang ngebahas ternyata susah banget ya untuk konsisten. Ada banyak alasan mereka yang nggak bisa konsisten. Nah, pada dasarnya semuanya ingin berubah ke arah yang lebih baik lagi. Untuk itu, dalam episode kali ini kita akan membahas berubah dan konsisten. Teman-teman pernah nggak sih saat teman-teman ingin berubah atau mungkin kita termotivasi dari orang lain, melihat orang, atau mungkin kita membaca atau menonton, kita terinspirasi nih, terus kita pengen berubah atau meninggalkan zona nyaman, tapi masih muncul rasa takut, rasa ragu, rasa khawatir. Nah, teman-teman, menurut Bob Sadino setidaknya ada 5 hal yang paling ditakuti oleh pemuda. Yang pertama, anak muda takut sekali dengan kegagalan. Yang kedua, anak muda takut dikritik. Yang ketiga, anak muda takut dengan hal-hal baru. Yang keempat, anak muda takut meninggalkan zona nyaman. Dan yang kelima, anak muda ini takut dengan apa kata orang. Makanya setiap kita memutuskan untuk berubah atau meninggalkan segala sesuatu, maka pastikan kita tahu alasannya. Dan kalau menurut Bob, temukan masalahnya dari gurunya. Karena kalau masalah diselesaikan dari hilir, ini nggak akan pernah selesai, teman-teman. Kalau kita takut berubah ke arah yang lebih baik lagi, takut untuk meninggalkan zona nyaman, atau mungkin kita takut untuk memulai meninggalkan habit-habit buruk dan membiasakan habit-habit baik, maka PR pertama yang harus kita selesaikan adalah mulai bertanya kepada diri kita sendiri. Sebetulnya kenapa sih kita masih takut untuk berubah? Dan alasan antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda, teman-teman. Alasan teman-teman dengan saya pasti berbeda. Jadi teman-teman, kita tidak perlu menyamakan alasannya. Saat kita sudah tahu alasannya apa, maka kita mulai bisa nemuin sebetulnya solusi apa nih yang paling tepat untuk masalah kita. Demikian juga mereka yang punya masalah dengan rasa takut untuk gagal, pasti berbeda solusinya dengan mereka yang takut karena dikritik oleh orang. Maka mari sama-sama kita perhatikan dalam menyelesaikan masalah. Kita cari akar masalahnya, kita cari pangkal masalahnya, kita tutup hulunya, dan pelan-pelan sungai itu pasti akan bersih. Nah, untuk teman-teman, kita nggak bisa nih mengeneralisirkan semua masalah. Karena masalah si A akan berbeda dengan masalah si B. Masalah si C akan berbeda dengan masalah si D. Mungkin tujuan dan hubungannya sama, tapi jelas penyelesaiannya tentu berbeda-beda. Karena setiap masalah pasti ada akarnya, dan setiap akar yang tumbuh di tanah yang berbeda pasti punya karakteristik yang berbeda juga. Nah, sama seperti kita hidup dengan lingkungan yang berbeda-beda, dibesarkan dari tengah keluarga yang berbeda-beda, punya hidup yang berbeda, sehingga solusi dari setiap masalah pun pasti berbeda-beda. Nah, jadi pada video kali ini aku pengen sharing ke teman-teman berdasarkan pengalaman pribadi, mendengar dan memperhatikan apa yang saya alami sendiri. Kiranya teman-teman saat mau berubah, apa saja sih yang perlu disiapkan dan apa saja yang perlu dilakukan untuk memunculkan motivasi. Teman-teman, hanya ada 3 alasan kita untuk memunculkan motivasi. Yang pertama, karena rasa sakit yang kita alami. Karena setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Bisa jadi kita punya masa lalu yang membuat kita sakit hati, atau membuat kita memiliki rasa takut tertentu, atau membuat kita punya khawatir berlebih pada satu hal dan kita ingin berupaya untuk menghilangkan rasa itu di masa depan. Rasa sakit yang kita alami ini, teman-teman, atau berdasarkan pengalaman pribadi ini betul-betul bisa menjadi motivasi yang akan membuat api semangat kita terus membara. Setiap pengalaman yang dimiliki oleh manusia berbeda-beda. Mari kita lihat lagi ke belakang, sebetulnya hal apa yang kita sangat termotivasi untuk berubah atau melakukan sesuatu, membiasakan untuk hidup baru, atau mungkin berpindah dari satu komunitas tertentu ke komunitas lainnya. Yang kedua adalah karena adanya harapan. Ketika kita punya harapan ke depan, ketika kita punya tujuan, ketika kita punya visi, maka ini akan terus membuat kita bergerak, membuat kita bersemangat dalam melakukan segala sesuatu, teman-teman.
yang saat ini sebagai pejuang skripsi misalnya, ada harapan untuk lulus tepat waktu. Yang saat ini sedang bekerja, ada harapan di setiap akhir bulan mendapat gaji. Yang saat ini sudah menikah, ada harapan untuk bisa pulang ke rumah dan melihat keluarga tersenyum. Setiap kita bisa bergerak dengan harapan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memunculkan harapan apa yang ingin kita tuju sebagai motivasi dasar kita untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi? Dan yang ketiga teman-teman, saat rasa yakin kita itu sudah melebihi rasa takut kita terhadap sesuatu yang pengen kita ubah, kita yakin pada satu hal tertentu, tidak lagi menghiraukan kata orang lain, tidak lagi memperhatikan bagaimana tanggapan publik terhadap kita, tidak lagi takut dengan hal-hal yang baru yang kita hadapi ke depan, kita nggak lagi takut untuk keluar dari zona nyaman, kita sudah mengukur duluan resiko yang kita dapat apa, dan kita sudah tahu nih kalau kita dapat reward dan rewardnya sebesar apa. Rasa yakin ini yang harus kita pegang dan kita pupuk sehingga kita terus memunculkan motivasi saat teman-teman yang lain sudah mulai kendur semangatnya. Nah, biasanya teman-teman, kalau kita sudah punya motivasi, kita udah punya alasan yang kuat, biasanya kita sudah mulai nih ditertawakan oleh orang lain. Bener nggak? Kita sudah mulai dijauhin, mulai dikucilkan, mulai kehilangan kawan. Intinya kita sudah mulai terlihat berbeda. Nah, di fase ini teman-teman, kita yakin aja, selama kita berada di jalan yang benar, selama kita sudah memenuhi standar yakni baik dan benar, tapi baik jangan sampai baik saja ya, karena yang baik belum tentu benar dan yang benar sudah pasti baik. Seperti pepatah bijak, biarkan orang lain menertawakan kita karena kita terlihat berbeda. Karena ke depan kita yang akan menertawakan mereka karena mereka semua terlihat sama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Rina Agustin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.